여기 엘리베이터 왜 안 돼, 이씨. 시간 없다. 빨리 하자. 너는 죽지를 않아, 이씨. 너 나 못 죽여. 죽어, 씨. Sebuah gempa bumi besar mengubah Seoul menjadi gurun apokaliptik dan membuat negara tersebut berdiri tanpa aturan dan hukum. Satu-satunya dokter yang selamat, mencoba membuat eksperimen dengan melibatkan anak-anak dan telah memakan banyak korban. Salah satu keluarga dari sang anak yang mengetahui hal tersebut, merasa tidak terima dan mencoba untuk melakukan perlawanan. 남산, 오랜만이네. Raimu kenal aku ya, orang sing ngomong sing ora-ora gancuk. Film diawali di sebuah laboratorium dari seorang dokter gila bernama Yang Giso. Diceritakan bahwa dirinya sedang membuat eksperimen dengan menjadikan manusia sebagai targetnya. Hal tersebut ia lakukan demi menyelamatkan sang putri dari kematian. Namun karena eksperimen tersebut telah memakan beberapa nyawa, di sini beberapa aparat penegak hukum mencoba untuk menghentikannya. Meskipun dokter yang mengatakan bahwa eksperimennya telah ditemukan dan sudah dicoba ke dirinya, namun aparat tersebut tidak mendengarkan dan mencoba untuk menyita semua serum di tempat tersebut. 왜 그 끔찍한 생체 실험으로 100명도 넘게 Di saat dokter yang hendak dibawa, tiba-tiba sebuah gempa bumi dahsyat datang dan benar-benar meluluh lantakan negara Korea. Gempa bumi tersebut benar-benar membuat Korea menjadi sebuah gurun apokaliptik. Namun yang lebih parah, kekeringan jangka panjanglah yang membuat penduduk sangat tersiksa akan imbasnya. 3 tahun setelah peristiwa gempa yang dahsyat, kita diperlihatkan dengan seorang pemburu bernama Jiwan. Di saat ia sedang berburu beberapa hewan liar untuk disantap, di waktu tersebut sebuah buaya besar melintas di hadapannya. Tidak ingin menyia-nyiakannya, di sini Jiwan langsung bersiap-siap untuk melumpuhkan sang buaya dan menjadikannya sebagai santapan. Hanya dengan satu panahan bermata api, terlihat buaya yang nampaknya berhasil dilumpuhkan. Namun ketika Jiwan mencoba untuk mendekat, ternyata sang buaya hanya ngeperan saja. Di saat buaya tersebut mencoba untuk memangsa Jiwan, tiba-tiba seseorang datang dan langsung menghajar buaya tersebut. Sang bapak gendut tersebut bernama Namsan. Ia merupakan kakak kandung dari Jiwan. Buaya yang berhasil ditangkap, mereka mencoba untuk membawanya ke desa dan ditukarkan dengan beberapa barang milik penduduk. Diceritakan bahwa sebelum gempa besar melanda, Namsan merupakan petinju profesional yang sedang berada di puncak. Dirinya kehilangan anak dan istri di saat gempa 3 tahun lalu. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Suna. Diceritakan bahwa sesaat setelah gempa terjadi, dirinya ditolong oleh Namsan dari komplotan kanibal yang hendak menculik dirinya. Karenanya bisa dibilang, kini Suna bagaikan anggota keluarga dari Namsan. Suna hanya tinggal bersama neneknya yang sulit berjalan akibat sakit di bagian kakinya. Di waktu tersebut, Suna bersama sang kakek mencoba untuk menemui Namsan dan menukar beberapa barang dengan daging buruan dari Namsan. 그렇게 생각해. 오늘 우리 버스턴 가긴 해야겠다. 안녕. 수다! 속 신세를 져서 미안해서. 이렇게 잘 자라줘서 제가 고맙죠. Diceritakan pula, bahwa Suna adalah satu-satunya gadis yang berumur 18 tahun di tempat tersebut.
Di waktu Suna hendak meninggalkan tempat tersebut, terlihat rombongan berandalan yang datang. Diceritakan bahwa mereka merupakan anak buah dari sang bos bernama Tiger. Tujuannya datang ke tempat tersebut, mereka mencoba untuk mengambil beberapa orang yang belum diketahui maksudnya. Di saat sang tangan kanan dari Tiger melihat Suna, ia sangat tertarik dan mencoba untuk membawanya. 반가워서 그렇지. 냄새 나니까 저리 가요. Namun Jiwan yang mengetahui hal tersebut, ia sangat marah dan mencoba untuk menghentikannya. Di saat Jiwan dipukuli karena kalah jumlah, di sini sang kakak mencoba untuk membantunya. Di saat ketua berandalan berhasil dilumpuhkan, Namsan melihat sebuah air bersih yang dibawanya. Di sini sang berandal mengatakan, jika air tersebut didapat dari sebuah apartemen satu-satunya yang masih berdiri kokoh. 아파트에서 났습니다. 예. 아파트? 거기에 맑은 물이 있습니다. Setelah kerusuhan tersebut dan Namsan hendak kembali ke rumahnya, ia melihat Suna yang didatangi oleh beberapa orang bersetelan rapi. Diceritakan bahwa mereka berasal dari satu-satunya apartemen yang masih berdiri kokoh. Mereka mengajak Suna untuk bergabung ke dalam organisasi baru yang bertujuan untuk kebangkitan umat manusia. Mereka mengatakan hanya memprioritaskan keluarga yang memiliki remaja. Mereka juga mengatakan, jika di apartemen tersebut Suna akan mendapatkan kehidupan yang layak dengan makanan dan sumber air bersih yang berlimpah. Sang nenek yang mendengarkan hal tersebut, ia pun setuju untuk tinggal di apartemen. 불편하셔가지고요. 오래 같이 못. 아직 결정 못 하셨나요? 다른 아이들한테 좀 기회가 갈 수도 있어서요. 그래, 가자 순아야. 나 꼭 보러 와야 돼요. 그동안 너무 고마웠어요. 근데 어려움이 있어서요. 좀 서두를게요. Diceritakan karena kepergian dari Suna, kebahagiaan Jiwan di tempat tersebut benar-benar hilang. Mendengar ocehan yang tidak penting, Namsan memutuskan untuk pergi berburu. 명을 하면 우리도 그 아파트 갈 수 있는 거 아니에요? 아무리 세상이 멸망했어도 그렇게 막 살면 안 돼. 됐어요. 그리고 그 아줌마 화장하면 진짜 예쁘게 생긴 얼굴이. 감사한가요? 그래. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan perjalanan dari Suna dan beberapa orang lain menuju ke apartemen. Namun di dalam perjalanannya tersebut, nenek dari Suna benar-benar kelelahan. Dan karena hal tersebut, mereka menyarankan agar nenek Suna dibawa ke pos kesehatan di sekitar. 할머님하고 저기 아버님 몸에 무리가 가시면 안 되니까. 할머니 좀 잘 부탁드릴게요. 예, 잘 모시겠습니다. 아버지 내일 봬요. 걱정하지 말고 먼저 가. Beberapa menit setelah nenek dari Suna dibawa ke pos, Suna melihat beberapa mobil penjemputan. Di sini Suna mulai heran, kenapa tidak sekalian membawa neneknya bersama rombongan mobil. 차가 있었으면 할머니 태워가도 됐잖아요. 다시 여기로 보내겠습니다. 엄마, 나 목말라. 네. 할머니 걱정 너무 하지 마. Dan ternyata, nenek dari Suna bukanlah dibawa ke pos kesehatan. Mereka hendak dilenyapkan karena dianggap tidak berguna. Namun di waktu tersebut, Jiwan dan Namsan melihat perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang dari apartemen. Di dalam pertarungan melawan orang-orang dari apartemen, mereka menyadari jika orang-orang tersebut bukanlah manusia biasa. Beberapa serangan yang harusnya sudah dapat melenyapkan, namun di sini mereka masih tetap berdiri kokoh. 새끼들 뭐야? 없으면 죽어야지.
Di saat salah satu orang tersebut hendak melenyapkan Jiwan, tiba-tiba seorang wanita datang membantu. 너 뭐야? Kedatangan dari wanita tersebut, ia meminta bantuan kepada Namsan untuk menyelamatkan beberapa orang di apartemen dan beberapa anak buahnya yang menjadi bahan eksperimen. Wanita tersebut bernama Liun. Diceritakan bahwa dirinya merupakan mantan sersan Angkatan 1 di pasukan udara. Diceritakan bahwa di waktu mereka sedang bertugas pasca gempa yang dahsyat, mereka menemukan sebuah apartemen kokoh yang masih berdiri. Sampai suatu saat, muncullah satu-satunya dokter yang selamat. Awalnya, mereka menganggap bahwa sang dokter tersebut amatlah berharga. Namun dalam beberapa hari, dokter Yang Gisu menunjukkan sifat aslinya. Yang mana, dia mencoba membuat eksperimen terhadap manusia agar dapat bertahan dengan sedikit makan dan minum. Eksperimen dari dokter Yang Gisu benar-benar memakan banyak korban. Dan yang lebih parahnya, hanya Sersan Lee yang baru tahu tentang eksperimen yang dikerjakan oleh dokter Yang Gisu. 무슨 짓입니까? Karena tidak setuju dengan ide dari dokter Yang Gisu, di sini Sersan Lee memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Namsan yang menyadari bahwa keselamatan dari Suna terancam, ia pun memutuskan untuk mendatangi apartemen tersebut. Sersan Lee mengatakan jika penjagaan di apartemen amatlah ketat. Karenanya, sebelum menuju ke apartemen, Namsan terlebih dulu menuju ke lokasi dari sang berandal yang dulu pernah datang ke desanya. Tujuan dari Namsan, ia hendak merekrut beberapa anggota untuk bergabung menyerang ke apartemen. Berpindah ke lokasi dari sang berandalan berada. Di tempat tersebut, kita diperlihatkan dengan dua kelompok. Salah satu dari kelompok tersebut diketuai oleh seseorang yang bernama Tiger. Yang mana diceritakan bahwa Tiger merupakan lawan yang dulu pernah dikalahkan dalam ring tinju oleh Namsan. Di waktu tersebut, kelompok dari Tiger terlibat bentrok dengan kelompok yang ada di hadapan mereka. Alasannya, ya karena bacot-membacot dari kedua mulut. Di saat pertarungan sedang berada di inti seru-serunya, tiba-tiba Namsan dengan gagah berani menghentikannya. 야, 그만! 때문에 복싱 은퇴하고 좆됐었지. 아, 저기 있네, 저 빨간 고구마 같은 새끼. Tiger yang menyadari jika Namsan merupakan lawan yang berat, ia pun mengajak kelompok lain untuk bergabung. 야, 너한테 뭐 좀 물어보려고 그랬는데. 잡으면은 내가 노예 봐줄게. 고릴라 잡아! Satu persatu dari anak buah Tiger berhasil dilumpuhkan. Dan hanya dengan beberapa menit, mereka semua akhirnya tumbang. Di sini, Namsan mencoba untuk menginterogasi satu persatu dari Tiger dan anak buahnya. Namun Namsan yang merasa jawaban dari mereka yang bertele-tele, akhirnya pemberian bogem mentah pun tidak terhindarkan. 모르잖아. 그래서 알아보 잘 모르지. Si Tiger yang amat mengetahui jika bogeman dari Namsan tidaklah gurih, ia pun memutuskan untuk membuka mulut. 아니야, 넌 몰라. 거래할 땐 저만 가요. Di sini Tiger mengatakan jika di apartemen, mereka menguasai semua persediaan air bersih dan memonopolinya. Yang mana air tersebut ditukarkan dengan beberapa orang yang berhasil diculik oleh Tiger. Di sini Tiger juga mengatakan jika mereka dapat masuk ke apartemen hanya di waktu pengiriman saja. 너희가 들어가는 방법이 뭔데? 납품 날짜 되면 들어갈 수 있어. 좀 자. Berpindah ke Suna. Di sini terlihat Suna dengan beberapa orang telah sampai di apartemen yang dijadikan gedung eksperimen oleh dokter Yang Gisu. Namun sayangnya, mereka belum menyadari dan masih menganggap jika apartemen tersebut hanyalah tempat penginapan belaka. Kedatangan dari Suna langsung disambut oleh dokter Yang Gisu. Di sini sang dokter hanya mengatakan agar para orang tua mensupport anaknya untuk masa depan yang lebih baik. 환영합니다, 여러분. 감사합니다. Tak hanya diberikan air bersih, di sini Suna juga diberikan sebuah kamar yang amat sangat layak dibanding dengan kehidupan sebelumnya.
Di hari selanjutnya, Suna mencoba untuk bertanya tentang keadaan dari neneknya. Namun di sini sang wanita kembali berpura-pura dengan mengatakan, jika neneknya sedang dalam perjalanan. Diceritakan tidak seperti Suna dan beberapa remaja lain yang difasilitasi enak, di sini para orang tua memiliki keadaan yang sebaliknya. Yang mana, mereka dipekerjakan paksa untuk membantu pihak dari dokter yang gisu dalam menyaring air jernih. 단계별로 해서 우리가 마시는 물입니다. Diceritakan bahwa di tempat tersebut, terdapat 18 remaja termasuk Suna. Mereka belum dapat melalui eksperimen tingkat lanjut karena umur mereka yang masih di bawah 18 tahun. Namun ketika dokter yang mengetahui jika Suna dan teman barunya berusia 18 tahun, ia pun memutuskan untuk menjadikan teman dari Suna sebagai awal eksperimen. 시간 뒤에 제가 사람 보낼 테니까 Di malam harinya, Suna berniatan untuk kabur dari tempat tersebut. Suna menganggap jika tempat tersebut amat mencurigakan dengan beberapa tanda yang sudah ia lihat. Namun di saat ia hendak meninggalkan kamar, Suna melihat dokter yang gisu terlihat tergesa-gesa meninggalkan ruang labnya. 아니 내가 분명히 싫어. 많아서 처리하지 못했어. 이게 얼마나 어렵게 구하. Diceritakan bahwa beberapa orang tua dari sang remaja meminta paksa agar dipertemukan dengan anaknya. Yang mana salah satu dari orang tua tersebut merupakan wali dari sang remaja yang baru saja dijadikan eksperimen oleh dokter yang gisu. Sang dokter yang tidak ingin jika para orang tua tersebut menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, akhirnya dengan berat hati dokter yang gisu membawa sang orang tua ke laboratoriumnya. Di lain sisi, Suna amat sangat kaget dengan keadaan dari sahabatnya. Diceritakan bahwa tujuan eksperimen dari dokter yang gisu, ialah menciptakan manusia kuat tahan banting yang dapat bertahan hanya dengan sedikit makan dan minum. Di waktu Suna menyadari kedatangan dari sang dokter, ia pun mencoba untuk bersembunyi. Di sini sang dokter mengatakan kepada sang wali, agar mereka jangan menyentuh anaknya karena dapat menimbulkan sebuah kerusakan yang fatal. Namun mereka yang amat khawatir dengan keadaan putrinya, akhirnya mencoba untuk membangunkannya. Persis seperti yang dikatakan oleh dokter Yang. Akibat sentuhan dari sang wali, sistem terlihat gagal dan kematian pun tak terhindarkan. Sang dokter yang amat marah, ia tanpa berpikir langsung menghabisi kedua orang tua tersebut. Namun lebih parahnya, keadaan dari Suna diketahui oleh sang dokter. Karenanya tanpa berpikir panjang, sang dokter menjadikan Suna sebagai pengganti dari sahabatnya yang telah tewas. Di lain sisi terlihat Namsan yang mencoba berpura-pura hendak mengirimkan manusia pesanan dari dokter Yang. Namun melihat para penjaga yang sangat bertele-tele, membuat Namsan tidak sabar dan memutuskan untuk beraksi. Sesampainya di pintu masuk, mereka mencoba untuk menemukan rekan dari Sersan Lee terlebih dahulu. Hal tersebut karena mereka menganggap, jika rekan dari Sersan Lee dapat menjadi pasukan tambahan untuk mengalahkan para penjaga. Di lain sisi, kedatangan dari mereka sampai ke telinga dari dokter Yang gisu. Di sini, ia memerintahkan kepada sang wanita agar anak buahnya beraksi untuk menangkap para penyusup. Ketika mereka telah sampai di tempat dari rekan Sersan Lee yang ditangkap, ternyata mereka semua sudah menjadi bahan eksperimen yang gagal. Karenanya bukannya menjadi bantuan tambahan, kini mereka malah menjadi lawan tambahan.
Di saat semuanya berhasil dilumpuhkan, di sini dokter yang mencoba untuk berbicara dengan Namsan. Dokter yang menyarankan Namsan agar secepat mungkin menyerahkan diri. Hal tersebut karena dokter yang Gisu menganggap jika pasukannya amatlah kuat. Namun bukannya takut dengan ancaman dari sang dokter, di sini Namsan menolaknya mentah-mentah. 그러면 제가 목숨을 살려드리겠습니다. 1번. Dari ruangan tersebut, mereka bergegas untuk mencari keberadaan dari Suna. Namun tidak segampang itu. Satu persatu dari pengawal dokter yang Gisu mulai berdatangan. Di sini Namsan menyarankan kepada Jiwan agar bergerak terlebih dahulu. Di lain sisi Jiwan dan Sersan Lee yang menyadari kedatangan dari anak buah dokter Yang Gisu, mereka juga memutuskan untuk berpencar. Yang mana di sini, Sersan Lee bertemu dengan partnernya yang kini telah menjadi setengah monster. Meskipun terlihat Sersan yang sudah berusaha sekuat mungkin, namun tetap saja kekuatannya masih berada di bawah sang partner. Di lain sisi, Jiwan berhasil menyandera sang wanita untuk menunjukkan lokasi dari Suna. Namun di dalam perjalanannya, sang Sersan dari partner Lee menghadangnya. Namun untungnya di sini, Namsan datang di waktu yang tepat. Namsan meminta Jiwan untuk segera mencari Suna, sedangkan dirinya berduel dengan sang monster. 시간 없다. 빨리 하자. Meskipun Namsan hanya manusia biasa, namun pukulan miliknya benar-benar tidak patut untuk diremehkan. Ketika Jiwan berhasil menemukan keberadaan dari Suna, di sini sang dokter mencoba untuk mengancamnya. Karena penguluran waktu tersebut, di sini Jiwan berhasil dilumpuhkan. Sang dokter yang mengetahui jika keadaan benar-benar kacau, ia berniatan untuk pergi meninggalkan apartemen bersama putrinya. Di saat sang dokter hendak keluar ruangan, terlihat Namsan yang telah menghadangnya. Tak ingin tertangkap begitu saja, sang dokter mencoba melarikan diri dari pintu belakang. Meskipun sang dokter telah sampai di luar apartemen, namun tidak segampang itu dirinya bisa kabur. Beberapa wali dari anak-anak terlihat marah dan langsung menyerbu dokter Yang Gisu. Yang Gisu yang sudah kebingungan, ia mencoba menembakkan senjata ke segala arah. Yang mana sebab tembakan tersebut, kantong air dari anak sang dokter mengalami kebocoran. Alhasil kematian pun tak terhindarkan. 괜찮아. 아빠가. Diceritakan setelah kejadian tersebut, Korea kembali dilanda hujan setelah sekian lama paceklik. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dan dari saya, wassalam. 그래, 가자.